pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan konsultasi instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asyik berkolusi. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran Tuhan, tidak adalah pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata saru yang di tepi jalan
mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan rasa. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Negeriku, karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tepung, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka
baca sajak Khairil di kereta yang melaju tanpa aba-aba. Diksinya kencang mengalir di udara. Nadanya dalam menelanjangi realita. Lantas siapa yang berjuang? Jika segala nilai hangus terpanggang. Kubaca sajak Khairil di kereta dengan kantung yang berkunjung tiba-tiba. Jika ia sekarang masih bersyair, akan bertema apa sajaknya? Korupsi, polusi, atau polisi? Ataukah sajaknya juga akan dicekal? Ku baca sajak Khairil di kereta yang tajam menikam dada. Darahnya mengalir bercecer, bercampur pertamax dan pertalite, lalu mati keracunan rasa percaya. Ku baca sajak Khairil di kereta. Hujan mereda dan aku terhanyut derasnya. Mojokerto 2025. Negeriku. Karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan cabai, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Berapa orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutan. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari laut.
yang mereka minum bersumber dari keringat. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara, rangkas ternama di mana-mana. Menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis. Kau melarang. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tauranda terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asing berkolusi. Ratu Fatina Faina dalam karyanya Sepotong Sunyi Menepi di Taman Makam. Di sebuah makam jauh dari kehidupan tersimpan hanyalah kenangan akan keabadian yang temaram. Sepotong sunyi menepi di antara nisa-nisa berjejer rapi, seolah cari teman yang peduli. Menyanyikan sepi tanpa henti, berkelang karena para banggaan. Tenggelam bersama keteladanan. Taman sunyi dan sepi, seakan duniamu tak ikut mati. Taman makin tak terjamah, perjuanganmu makin terlupa sejarah. Sungguh ironis dan menggugah. Semua terjadi saat jasamu terasa indah. Lisanmu
yang dulu megah, tampak mulai layu dan jengah, bagai bunga kamboja berguguran ke tanah. Tak terusik oleh deretan asap. Sepotong sunyi terus menggelayuti taman banggamu, wahai pahlawan negeri. Hati berbisik dengan sepi. Akankah kami bisa berbagi meski hanya kisah yang tak selesai dan perjalanan yang telah ku baca sajak Khairi di kereta, karya Galang Suhastra. Ku baca sajak Khairi di kereta yang melaju tanpa aba-aba. Diksinya kencang mengalir di udara. Nadanya jalan menelanjangi realita. Lantas siapa yang berjuang jika segala nilai hangus tertanggang? Ku baca sajak Khairi di kereta dengan kantuk yang berkunjung tiba-tiba. Jika ia sekarang masih bersyair, akan bertema apa sajaknya? Korupsi, kolusi, atau polisi? Ataukah sajaknya juga akan dicekal? Ku baca sajak Khairi di kereta yang tajam menikam dada. Darahnya mengalir bercecer, bercampur pertamax dan pertalit, lalu mati keracunan rasa percaya. Ku baca sajak Khairi di kereta. Hujan baru reda dan aku terhanyut derasnya. Mojokerto 2025. Negeriku, karya Mustafa Bisri.
subur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutan. Emas dan merah perhiasan mereka digali dari tambangmu. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatmu. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buru-buru mancanegara. Rangkas-rangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-harta. Negeriku menumbuhkan kaum berat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tawannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan top sakti instansi. Maling-maling diberikan sensi, tikus dan kucing dengan asyik berkolusi. Aku tulis puisi karya sosiawan lihat. Aku tulis puisi karena nurani perlu diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyair pun boleh merasakan bahwa mengejak sadaran biarpun ternyata aku tulis puisi meski aku mengerti kadang karena puisi bukanlah yang Tuhan yang sah mengenai surga atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang membeda kebenaran dan kesalahan. Dalam ruangan pengadilan yang dipanjang, team, uang. Aku tulis puisi karena kegelisahan aib untuk diungkap. Meskipun tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk. Aku tulis puisi karena ayat-ayat dekat sekarang dan undang-undang sebagai jawaban bagi
Aku tulis puisi karena lupa mesti sebentar dia Aku tulis puisi sebelum sekolah Negeriku. Karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku? Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan negeri. Perampok orang kaya di dunia. Dan burung-burung indah, piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka tangkap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku? Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeri
Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk outlet dan bus yang baru. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Negeriku, karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku? Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung perabot-perabot orang kaya di dunia. Dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka tangkap bermula dari lautku. Emas dan perak, perhiasan mereka tinggali dari tambang. Air bersih yang mereka minum bersumber dari kehidupan. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki burung-burung mancanegara, berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-harta. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat, rata-rata pemimpin negeri dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku?
Penganggur diberi perumahan, gaji, dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang, negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling diberi konsep. Tikus dan kucing dengan asyik berkondisi. Aku tulis puisi karya sosiawan Lea. Aku tulis puisi karena nurani perlu diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyair pun boleh merangkai kata, mengeja kesadaran, biar pun terbatas. Aku tulis puisi, meski aku mengerti kadang tak berarti. Karena puisi bukanlah ayat Tuhan yang tak memana surga atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang membidik kebenaran dan kesalahan dalam ruangan pengadilan yang dipanjang tiang-tiang uang. Aku tulis puisi karena kegelisahan itu dibungkam. Meski ku tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk senapan. Aku tulis puisi karena ayat-ayat dekat sekarat dan undang-undang semakin gampang diperkosa, menjelmabui di tiap sudut mulut singa dan serigala. Aku tulis puisi karena luka meski disembuhkan, biarpun kesakitan. Aku tulis puisi karena hidup harus dilunaskan. Aku tulis puisi sebelum segala terpecah kepadaku. Sepotong sunyi di taman makam pahlawan, karya Ratu Fatina Haini. Di sebuah makam jauh dari kehidupan, yang tersimpan hanyalah kenangan. Akan kematian yang temaram.
sepotong sunyi menepi di antara nisan-nisan bercecer rapi, seolah jadi teman yang peduli, menyanyikan sepi tanpa henti. Berkala engkau para kebanggaan tenggelam bersama ketelakaran. Betapa tamanmu kini sunyi dan sepi, seakan duniamu telah ikut mati. Taman makammu makin tak terjamah, perjuanganmu makin terlupa secara. Sungguh ironis dan menggugah. Semua terjadi saat jasamu terasa indah. Nisanmu yang dulu megah kini tampak mulai layu dan cerah, bagai bunga kamboja berkukuran ke tanah. Tak terusik oleh deretan kisah. Sepotong sunyi terus menggelayuti taman makammu. Wahai pahlawan negeri, hati berbisik dengan sepi. Akankah kami bisa berbagi, meski hanya kisah yang tak selesai dari perjalanan yang telah usai. Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Hikmat. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga?
dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, Juli tuanku. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oklan kampus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 pengeras suara dan 1000 slogan yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kubaca sajak Khairil di kereta. Arya Galang Suhastra. Kubaca sajak Khairil di kereta yang melaju tanpa aba-aba. Diksinya kencang mengalir di udara. Nadanya jalan menelanjangi realita. Lantas, siapa yang berjuang jika segala nilai hangus terpanggang? Kubaca sajak Khairil di kereta dengan kantuk yang berkunjung tiba-tiba. Jika ia sekarang masih bersyair, akan bertema apa
sajak-sajaknya korupsi, polusi, atau polisi, ataukah sajak-sajaknya juga akan dicekal? Kubaca sajak-sajak Khairil di kereta yang tajam menikam dada, darahnya mengalir, bercecer, bercabut, bertamak, dan bertali, lalu mati racunan rasa percaya. Kubaca sajak-sajak Khairil di kereta. Hujan baru reda dan aku terhanyut derasnya. Kita adalah pemilik sah Republik karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhir buat tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan. Kita adalah manusia bermata sari yang di tepi jalan mengacungkan tangan opek dan usiang. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat
berjalan terus. Galam Suhastra dalam karyanya Kubat sajak air di kereta. Kubaca sajak air di kereta yang melaju tanpa aba-aba. Diksinya kencang mengalir di udara. Nadanya jalan menelanjangi realita. Lantas, siapa yang berjuang jika segala nilai harus terbanggar? Ubah sajak hadir di kereta dengan yang berkunjung tiba-tiba. Jika ia sekarang masih bersyair akan bertema apa saja sajaknya? Korupsi, polusi, atau polisi, ataukah sajak-sajaknya juga akan dicekal? Ku baca sajak airil di kereta yang tajam menikam dada. Darahnya mengalir, bercecer, bercampur, bertanah dan bertahan. Lalu mati. Racun rasa percaya. Sajak hadir di kereta. Hujan badai dan aku terhanyut deras. Mojokerto 2025. Kita adalah pemilik sah republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah
dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Negeriku, karya Mustafa Bisri. Mana ada
Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran tuli Tuhan, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Aku tulis puisi karya Sosial Lea. Aku tulis puisi karena nurani perlu diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyair pun boleh merangkai kata, mengeja kesadaran biarpun terbata. Aku tulis puisi meski aku mengerti kadang tak berarti, karena puisi bukanlah ayat Tuhan yang sah memerah surga atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang memberi kebenaran dan kesalahan dalam ruang pengadilan yang dipancang tiang-tiang uang. Aku tulis karena kisah naif bungkam. Meski aku tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk senapan, aku tulis puisi karena ayat-ayat dengan sekarat dan undang-undang semakin gampang diperkosa, menjelma di tiap sudut mulut singa dan serigala. Aku tulis puisi karena luka meski disembuhkan, biarpun
kesakitan. Aku tulis puisi karena hidup harus dilunaskan. Aku tulis puisi segala terpejam kepayang. Sepotong sunyi di taman makam pahlawan. Karya Ratu Martina Fahirna. Di sebuah makam jauh dari kehidupan yang tersimpan hanyalah kenangan akan keabadian yang temaram. Sepotong sunyi menepi di antara nisan-nisan berjajar rapi. Seolah jadi teman yang peduli, menyanyikan sepi tanpa henti. Berterang-terang kau pada kebanggaan, tenggelam bersama keteladanan. Betapa tamanmu kini sunyi dan sepi, seakan duniamu telah ikut mati. Taman makammu makin tak terjamah. Perjuanganmu makin terlupa sejarah. Sungguh ironis dan menggugah. Semua terjadi saat perjuanganmu terasa indah. Nisanmu yang dulu megah kini tampak mulai layu dan cerah, bagai bunga kamboja yang berguguran di tanah. Tak terusik oleh deretan kisah. Sepotong sunyi terus menghanyuti taman makammu. Wahai pahlawan negeri, hati berbisik dan sepi. Akankah kami bisa berbagi, meski hanya kisah yang tak selesai dari perjalanan yang telah usai. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail.
pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur hancur. Apakah akan kita jual keyakinan dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran Duni, tuanku, ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk outlet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta jiwa yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir,
Gusti. Sepotong sunyi di taman makam pahlawan karya Ratu Fatina Fairna. Di sebuah makam jauh dari kehidupan yang tersimpan hanyalah kenangan akan kematian yang temaram. Sepotong sunyi menepi di antara nisan-nisan bercecer rapi, seolah tadi teman yang peduli menyanyikan sepi tanpa henti. Berkalang tanah engkau para kebanggaan, tenggelam bersama keteladanan. Betapa temanmu kini sunyi dan sepi, seakan duniamu telah ikut mati. Taman makammu makin tak tertamah, perjuanganmu makin terlupa secara. Sungguh ironis dan menggugah, semua terjadi saja sabu terasa indah. Nisanmu yang dulu megah kini tampak mulai layu dan jengah, bagai bunga kamboja berguguran ke tanah, tak terusik oleh deretan kisah. Sepotong sunyi terus menggelayuti taman makammu. Wahai pahlawan negeri, hati berbisik dengan sepi. Akankah kami bisa berbagi, meski hanya kisah yang tak selesai dari perjalananmu yang telah usai. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk saat
satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu. Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Tuli tuanku," tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hawa, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Aku tulis puisi karya sosiawan Lea. Aku tulis puisi karena nurani perlu diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyair pun boleh rangkai kata, mengejar kesadaran biarpun terbata. Aku tulis puisi, meski aku mengerti kadang tak berarti. Karena puisi bukanlah ayat Tuhan yang sah memanah surga atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang membidik kebenaran dan kesalahan. Dalam ruangan pengadilan yang dipancang tiang uang. Aku tulis puisi karena kegelisahan naif itu dibungkam. Meski ku tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk senapan. Aku tulis
Sajak Khairil di kereta. Karya dalam ku baca sajak Khairil di kereta yang melaju tanpa aba-aba. Desina kencang Mengalir di udara, nadanya jalan menelanjang. Lantas siapa yang berjuang jika skala nilai hangus terpanggang? ku baca sajak Khairil kereta dengan kantut yang berujung tiba-tiba. Jika ia sekarang masih syair, akan bertema apa sajaknya? Korupsi, polusi, atau polisi? Ataukah sajak-sajaknya juga akan dicekal? Ku baca sajak Khairil di kereta Yang tajam menikam kata, darahnya mengalir bercecer, bercampur pertamax dan pertalite, lalu mati keracunan rasa percaya. Ku baca sajak Khairil di kereta. Hujan baru reda dan aku terhanyut berat. Baik, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin segera diumumkan karena ada sedikit kejadian. Jadi mohon sebelum kita umumkan nanti Mas Dewan Juri, Mas Gambit, kenapa kok ada di sana? Tugasmu itu ada di Mas John. Ya, sebentar saja kita saya memintakan doa kepada seluruh peserta baik pembina, bahwasanya kemarin salah satu peserta lomba baca puisi tingkat SDMI mengalami kecelakaan di depan lapangan SMA 1, sehingga kami mohon waktunya sebentar saja untuk ikut mendoakan kesembuhan Ananda Gilby Malik dari Min 7 Blitar. Waktu dipersilakan, doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, apresiasi luar biasa dari seluruh peserta. Biasanya kalau event sekarsidenan Kediri diadakan di Blitar itu 4 tahun yang lalu, pesertanya hanya Blitar semua, tidak ada karsidenan. Tapi alhamdulillah hari ini, dan mungkin bisa kita kembangkan lagi, Mas Galang dan Mas John, kita sering kolaborasi termasuk teman-teman dari Samanta Raya, Mas Farid, Mas Danang, sehingga event ini akan lebih banyak lagi, biar bisa sering-sering ada event baca puisi atau mungkin literasi-literasi lainnya di Blitar untuk mencakup di wilayah karsidenan khususnya, sehingga ke depan perkembangan sastra baik puisi, cerpen, novel mungkin bisa lebih baik, sehingga kita bisa bertarung dengan daerah-daerah yang lain. Itu harapan kami. Jadi lomba di sini salah satunya untuk meningkatkan intensitas adik-adik kita berkompetisi, sehingga punya pengalaman yang baik untuk dibawa di kompetisi-kompetisi yang lain. Begitu, saya rasa itu saja narasi dari saya. Dan ini kebetulan di Blitar hari ini banyak kegiatan Ibu, Bapak. Jadi ini beberapa Dewan Juri ini sudah dibeli kali asisten bupati dan itu. Jadi mohon maaf, untuk evaluasi saya sudah tekankan ke 4 Dewan Juri untuk membuat evaluasi singkat perlombaan hari ini, agar nanti bisa disampaikan di grupnya masing-masing, di grup SMP, sehingga nanti kalau ada pertanyaan kami masih membuka ruang 3 hari setelah malam ini untuk bisa berkonsultasi, cerita
karena perlombaan ini sifatnya mutlak namun bisa dipertanggungjawabkan. Itu oke, Mas, ben rodok serem Mas, kasih musik Mas. Baik, kami sudah mendapatkan ke-6 terbaik lomba baca puisi SMP MTS Sekar Sejanan Kediri Suara Samantara Raya Sastra 6 Desember 2025. Mewakili Dewan Juri saya akan membacakan berita acara, melihat, menimbang dan seterusnya hingga akhirnya memutuskan keempat Dewan Juri lomba baca puisi SMP MTS Sekarisidenan Kediri tanggal 6 Desember 2025 di Gedung Serbaguna Kelurahan Sanawetan. 1. Galang Bima Suhastra SPD yang bertanda tangan. 2. Gambit Setiawan SSN yang bertanda tangan. Riko Eli Hendrawan yang bertanda tangan. Florencia Dita Dwi Kurnianti SPD yang bertanda tangan. Nama-nama di bawah ini adalah juara lomba baca puisi SMP MTS Sekarisidenan Kediri Samantara Raya Sastra 6 Desember 2025. Mulai dari yang paling bawah ya. Persiapkan yang nomornya ganjil untuk maju. Dengan nilai 311,4 diraih oleh nomor tampil 19 Maulida Suraya Rengganis. Ada yang mewakili? Oh, masih sholat. Oke. Berikutnya juara ke-5 masih nomor ganjil dengan total nilai 315,5 jatuh pada nomor urut tampil 11 Gita Queen Widikda Hidayat. Bisa naik ke atas panggung. Berikutnya juara 4. Nah, ini genap ini nomornya. Dengan raihan total nilai 320,8 jatuh pada nomor urut tampil 02 Naufal Dafa. Juara ketiga tadi dapat piala ya, masih sampai 6 ya. Juara ketiga nomor genap dengan raihan nilai 325,6 jatuh pada peserta dengan nomor 24 Kotrunada Salsabila. Juara ke-2 nomor ganjil dengan raihan total 326,6 jatuh pada peserta dengan nomor urut tampil 03 Amanda Putri Vanessa. Dan musiknya agak keras, enggak apa-apa. Ini pasti mendengarkan semua ya. Juara 1 ini pasti mendengarkan. Dengan raihan total nilai 328,1
tertanda tangan keempat dewan juri. Berikutnya untuk sesi penyerahan, ada siapa saja? Wah, dewan juri semuanya menyerahkan. Harapan ketiga, mana? Oh, juara 3 teman-temannya ada yang bisa mewakili, monggo. Monggo. Juara ke-6 Maulida Suraya Rengganis. Apakah masih sholat? Bisa diwakilkan dulu Ibu, nanti foto lagi tidak apa-apa. Setiawan SSN untuk menyerahkan piala serta bingkisan kepada peserta atas nama Maulida Suraya Rengganis. Bisa diwakilkan oleh Mas Niko Lindra lalu dewan juri pada malam ini. Florence Dalika. Dari suara sastra. Untuk bisa memberikan piala serta bingkisan kepada juara ke-3 Kotrunada Salsabila. Boleh, ini anaknya. Nanti foto lagi. Dia piala serta apa namanya? Bingkisan kepada Ananda Amanda Putri Vanessa sebagai juara ke-2. Saya memberikan hadiah terbaik sebagai juara 1 lomba baca puisi SMPTS Sekalian dengan Negeri kepada Will dan Ubi dari panitia. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa semakin memantapkan diri untuk terus